Salam semuanya. Hari ini kita akan terus belajar akan firman Tuhan, menggali dan menggali, dan kita akan terus bagaimana mengetahui kebenaran demi kebenaran yang Tuhan singkapkan melalui pelajaran demi pelajaran di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, supaya kita ini benar-benar menjadi jemaat yang semakin tahu dan mengenal Tuhan. Tujuan hidup kita adalah mengenal Tuhan, karena itu yang diinginkan Tuhan, bukan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kalau toh itu diizinkan Tuhan, bahwa Tuhan punya waktu di mana kita akan dipakai Tuhan untuk menyatakan keajaiban-keajaibannya. Tapi ingat satu hal, bahwa kita harus mengenal Tuhan, mengenal isi hatinya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang mengenal Tuhan, di mana ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita dekat kepada Tuhan, ada sebuah ujian demi ujian. Kita kemarin sudah bicara tentang doa, kita belajar tentang doa, bagaimana doa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi bahwa doa adalah sebuah ujian. Loh, kenapa kok doa sebuah ujian? Ketika kita dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan, yang kita memiliki ikatan dengan Tuhan, maka Tuhan akan terus menguji hati kita. Apakah hati kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah hati kita tekun kepada mencari Tuhan? Apakah kita terus menerus setiap hari datang kepada Tuhan? Karena itulah yang diinginkan Tuhan, untuk menguji hidup kita, hati kita, untuk kita ini hidup sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Nah, untuk ujian demi ujian, apa yang dikatakan Tuhan, bahwa ujian demi ujian itu sebenarnya membentuk hidup kita menjadi rendah hati, tidak sombong. Keangkuhan-keangkuhan dalam pikiran kita yang seringkali muncul itu harus dikikis habis melalui ujian-ujian, supaya kita ini belajar bahwa mengenal Tuhan itu harus benar-benar memiliki aturan, karena Tuhan seringkali ingin mendidik kita. Kemarin kita sudah bicara tentang ketika kita dianggap menjadi anak Tuhan, yang diakui anak Tuhan, kita diajar, ya, dihajar, dipukul, supaya ketika kita diajar menjadi anak yang benar-benar anak yang diakui Tuhan, yang sesuai dengan kriteria Tuhan, bukan anak gampang. Itu keinginan Tuhan, bahwa setiap hari ketika kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ada ujian demi ujian. Nah, ujiannya kapan itu terjadi? Ujian demi ujian yang dialami oleh setiap orang atau manusia. Ujian demi ujian itu dialaminya apakah hari ini, besok, atau lusa, atau mungkin 2 tahun, 3 tahun. Apakah seperti itu? Tidak. Ujian Tuhan, ketika Tuhan memberikan ujian demi ujian dalam hidup kita, waktunya adalah setiap saat. Bayangkan, setiap saat, ya, kita tidak tahu waktunya kapan Tuhan menguji kita, tapi kita harus siap sedia. Dan ketika kita siap sedia, berusaha untuk mencari Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, kita tahu ujian apa yang harus kita buat. Karena setiap proses itu membuat hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka di firman Tuhan, Ayub pasal 7. Ayub pasal 7 ayat 17 dan 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Perhatikan, ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita berdoa, punya ikatan dengan Tuhan, kita ingin memiliki keintiman dengan Tuhan, bahwa Tuhan hadir setiap pagi, Dia selalu ada setiap pagi mendatangi kita. Dan seharusnya kita datang kepada Tuhan. Itu adalah pengenalan yang benar-benar kita ingin, yang diinginkan Tuhan. Pengenalan yang benar-benar dalam, untuk kita ini berkenan di hadapan Tuhan.
Tetapi dalam pengenalan itu, ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan setiap pagi dalam doa, maka ada proses, ada ujian demi ujian yang dinyatakan dalam hidup kita. Ujiannya setiap saat, kita tidak tahu. Hari ini, detik ini mungkin kita jalan, ketika kita di jalan ada ujian Tuhan. Ketika kita bekerja ada ujian Tuhan. Ketika kita berkhotbah ada ujian Tuhan. Ketika kita pelayanan ada ujian Tuhan. Kita tidak tahu ujian Tuhan itu untuk memproses kita. Ayub berkata bahwa ketika ujian itu datang dalam hidup kita, Ayub tahu karena dia mengenal Tuhan, maka dia akan berkata, ketika aku diuji Tuhan, aku akan seperti emas, atau akan didapati emas yang muncul. Ketika aku diuji Tuhan, akan muncul atau timbul emas. Itu yang diinginkan Tuhan, emas yang sempurna, emas yang murni, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah kita manusia yang terus diuji setiap saat, supaya emas dalam diri kita ini muncul, yang disukai Tuhan, logam mulia yang benar-benar seperti yang diinginkan Tuhan. Tapi seringkali kita tidak muncul emas karena kita memberontak, karena kita jauh daripada Tuhan, karena kita mundur daripada Tuhan. Ketika diuji tidak tahan, ketika kita mengalami masalah demi masalah kita tidak tahan. Doa adalah sebuah ujian. Tapi jangan takut, banyak orang takut kalau nanti firman ini disampaikan dan lihat judulnya doa adalah ujian, orang-orang tidak mau berdoa. Itu salah. Ketika kita ada ujian, di situ akan terlihat nyata bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Contohnya kita belajar dari Ayub kemarin ketika diuji Tuhan. Nah, ujian Tuhan seringkali melibatkan kuasa iblis. Bukan berarti bahwa iblis dibiarkan Tuhan semau-mau kita. Tidak, tetapi itu diizinkan Tuhan. Yang satu hal yang tidak bisa dikuasai iblis adalah nyawa. Ketika kita mengenal Tuhan, karena kita miliknya Tuhan, iblis boleh diizinkan Tuhan untuk menghancurkan harta benda kita. Iblis diizinkan Tuhan untuk menghancurkan semua sekitar kita, mungkin tubuh kita. Tapi iblis tidak bisa membinasakan kehidupan kita. Hidup kita tidak bisa, karena kita punya perjanjian dengan Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Makanya iblis itu diizinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Ketika itu bekerja supaya kita ini taat dan setia kepada Tuhan. Ingat, diizinkan Tuhan. Banyak orang yang tidak mengerti, bahkan ada sebuah perdebatan, ada orang-orang yang mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Baru orang-orang yang baru bertobat, mengenal Tuhan, baru mengenal Tuhan, mereka sudah punya iman atau punya kepercayaan. Ketika ada orang yang kerasukan, ada orang atau rumah yang ada setan atau iblis ditenging-tenging dan sebagainya. Bahkan kehidupannya, keluarganya juga dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Seringkali orang ngomong ketika dia melayani pelepasan, ada serangan balik. Nah, itu sering terjadi orang-orang yang mengalami atau pelayanan di dalam pelayanan pelepasan atau kuasa-kuasa kegelapan. Nah, tapi ada satu hal yang kita harus pelajari hari ini, bahwa ketika kita menengking atau mengusir roh jahat dan roh jahat tidak keluar, bukan berarti kita ini tidak punya kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus terus kita mundur, tidak. Tetap ada kuasa. Kenapa? Tuhan yang akan membela dirinya sendiri. Tuhan akan membela namanya. Tapi masalahnya, kita ini mengenal Tuhan atau tidak. Berkali-kali orang menengking, berdoa, kan ada pelayanan yang terus menerus ditengking kok gak keluar-keluar dan sebagainya. Itu harus introspeksi diri ketika kita melayani pelepasan. Apakah kita benar-benar mengenal Tuhan? Firman Tuhan katakan,
Jikalau kita tunduk kepada Allah, pertama kali kita ini harus mengenal Allah, tunduk kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Yang terpenting kita ini adalah tunduk kepada Tuhan. Kita mau ngusir setan, kita mau melayani pelepasan, kalau kita tidak tunduk kepada Tuhan, percuma. Inti yang sebenarnya adalah tunduk kepada Tuhan. Kalau setan diizinkan Tuhan ketika kita mengusir dan tidak keluar-keluar, kita harus terus mengerti bahwa kita harus tunduk kepada Tuhan. Sampai kapan? Ya tidak tahu. Contohnya Rasul Paulus. Kita baca Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Perhatikan ini. Ketika Tuhan mengizinkan iblis untuk beracara dalam hidup kita, seperti Rasul Paulus, apa yang dia minta? Dia berdoa 3 kali. Iblisnya tidak mau keluar-keluar. Tapi apa kata Tuhan? Aku cukuplah kasih karuniaku supaya kelemahanmu itu menjadi sempurna. Disempurnakan Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Banyak orang pelayanan ini pelepasan demi pelepasan, tapi satu hal, tidak tunduk kepada Tuhan. Nah, kita harus belajar mengenal Tuhan. Ingat, mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, tunduk kepada Tuhan, tidak usah nengking-nengking, tidak usah kita pelepasan, kita tidak usah berkata-kata ingin melepaskan, berdoa pelepasan sampai berbusa-busa, setannya tidak keluar. Kenapa? Ya karena kita tidak mengenal Tuhan. Yang kita harus tahu dalam hidup kita adalah kita harus mengenal Tuhan itu terlebih dahulu. Tunduk kepada Tuhan hari demi hari, bergaul karib dengan Tuhan, terus menerus cari hubungan dengan Tuhan setiap pagi, merenungkan firman Tuhan, berdoa terus biar Tuhan mengikis kita sehingga kita muncul seperti emas dan menjadi sempurna seperti yang dikehendaki Tuhan. Maka ketika kita berkata cukuplah kasih karunia, biarlah kuasa Tuhan menjadi sempurna, maka ketika kita memiliki kuasa, kita tidak usah berkata-kata yang teriak-teriak. Iblis itu otomatis akan pergi dari hadapan kita. Contohnya Ayub tidak harus berteriak-teriak untuk menengking setan dan sebagainya, masalah demi masalah. Seringkali kita ini ketika dia izinkan Tuhan punya masalah, punya ujian, cobaan, punya kesulitan demi kesulitan, masalah-masalah, kesulitan itu ditengking. Dalam nama Yesus pergi segala masalah seperti itu. Lah kalau Tuhan izinkan itu terjadi, seperti halnya Ayub yang diberikan masalah, dia tidak menengking, dia tidak mengusir masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, bahkan dia tidak menengking atau mengusir penyakit roh atau iblis yang menyerang penyakitnya. Dia tidak mengusir. Banyak orang yang kalau berdoa mengusir sakit penyakit keluar. Tidak perlu. Ayub tidak melakukan itu. Ayub hanya tunduk kepada Tuhan. Dia hanya inginkan Tuhan, mengenal Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan sendiri yang membela dan Tuhan memulihkan kehidupannya. Tidak perlu kita teriak-teriak menengking, mengusir setan, tidak perlu.
mengenengking masalah-masalah apapun itu tidak perlu. Kita belajar dari Ayub. Tetaplah terus mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan. Itu nanti otomatis Tuhan sendirilah yang akan beracara kepada iblis tersebut. Iblis akan diusir Tuhan sendiri. Iblis akan takut sendiri. Karena tunduklah kepada Tuhan, maka iblis akan lari daripadamu. Yang terpenting kita ini adalah tunduk kepada Tuhan. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, mengenal Tuhan, otomatis kuasa kegelapan tidak bisa mempengaruhi hidup kita. Karena kita belajar mengenal Tuhan, karena kita belajar tunduk kepada Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup kita, yang harus kita kenali itu. Kita belajar dari Ayub, belajar dari Rasul Paulus. Dia menginginkan utusan iblis itu untuk pergi dalam tubuhnya, tapi apa kata? Cukup kasih karunia, biarlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika kita mengenal Tuhan, tidak penting, tidak perlu kita ini menolak atau mengusir segala macam penyakit, masalah apapun juga. Tetaplah mengenal Tuhan, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Pada hari ini kuasa-Mu boleh bekerja dalam hidup kami semua. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, kehidupannya semakin mengenal Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Tujuan hidupnya benar-benar nyata untuk mencari Tuhan dan semakin intim dekat kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika mereka dekat dan mengenal Tuhan, maka jalan-jalan hidupnya akan jelas, masa depan mereka, tujuan hidup mereka akan jelas, bahwa kuasa Tuhan akan benar dinyatakan dalam hidupnya. Bahkan kuasa kegelapan tidak akan berkuasa dalam hidupnya. Tuhan akan memulihkan sendiri dalam hidup kami, dalam hidup umat-Mu, jemaat-Mu. Gereja-Mu pulihkan Tuhan, gereja-Mu terus buka setiap firman-firman-Mu, supaya mereka benar-benar mengerti akan isi firman itu, supaya mereka belajar mengenal Tuhan. Itu tujuannya adalah mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dekat kepada Tuhan. Biarlah akhir zaman ini banyak orang-orang yang mengenal Tuhan, mencari Tuhan, belajar terus hari demi hari. Tidak mudah untuk mencari dan mengenal Tuhan, banyak tantangan, tetapi dalam segalanya Tuhan akan menyatakan keajaiban demi keajaibannya. Berkati gereja-Mu supaya gereja-Mu benar-benar dibukakan akan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga mengubah gereja-Mu menjadi gereja yang takut akan Tuhan, gereja yang dekat mencari wajah Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan, bahwa kita harus tunduk kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Teruslah belajar, teruslah cari kebenaran demi kebenaran. Biarlah Tuhan membukakan rahasia demi rahasia, bahwa Tuhan senantiasa akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memberkati kehidupan kita ketika kita belajar dan belajar. Untuk itulah ketika kita belajar firman Tuhan, itu tujuannya adalah kita mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, ada banyak berkat-berkat yang luar biasa yang kita harus semakin mengetahui apa yang disampaikan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.